Kan tadi Bapak juga sempat ngomong itu turun langsung ke lapangan berarti juga bersama dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, selama ini nih Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam kan sering juga nih mendampingi Pak Presiden Ya, untuk kunjungan kegiatan gitu, baik di iya. dalam negeri maupun di luar negeri. Boleh nggak nih Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, ke Iya luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Ah, oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu Mhm. pengalaman pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para Iya. presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Hmm, Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden-presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Hmm, Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga iya. begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, Selalu ingat waktu. dimanapun itu walaupun Iya, jamnya berbeda Pak. iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Pak, Bapak Menjaga, Presiden. menjaga sholat. Iya, itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti Iya, pengalaman iya yang terkesan. benar-benar Saya lalu mengesankan. bicara Ah, kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang hmm, selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tapi ingat Dan gitu. baru-baru ini kan juga Pak Mahfud baru saja mendampingi Pak Presiden ke perhelatan KTT ASEAN ya Pak ya, Iya, di 2023 di ASEAN Labuan ya, yang Bajo. di Labuan Bajo. Dan Indonesia menjadi tuan rumah Pak. Alhamdulillah semua acara berjalan lancar, Berjalan aman juga ya lancar, Pak ya. aman, dan indah ya. Indah Saya juga, kira iya satu benar. yang paling unik sepanjang secara KTT forum apapun. Iya, karena Iya bisa tempatnya ya Pak nih, tempatnya. unik banget. Iya, bisa rapat di pinisi Iya yang sangat betul. indah gitu kan. Bagus. Oleh-olehnya apa nih Pak yang dibawa dari KTT ASEAN kemarin? Oh, kalau saya kalau kaitannya dengan tugas Mm-mm. gitu ya, tentu kerjasama di bidang keamanan ya. Hmm, Di bidang politik internasional iya iya. terutama Myanmar itu. Mm-mm. Myanmar itu kan bandel itu. Mm-mm. Wah, bikin junta militer kan tidak Iya betul. selesai-selesai, pelanggaran HAM ya, bagi saya menarik gitu. Banyak lah oleh-olehnya, tentu Tentunya tugas. tugas baru Oke. terkait dengan kerjasama antar negara. Bapak juga sempat ngomongin tentang pemberantasan perdagangan manusia ya Pak waktu itu ya Pak Oh ya. iya, ya. Dan memang itu menjadi salah satu isu yang diangkat juga ya Pak. Ya, Ini itu tindak salah lanjutnya satu apa isu Pak? utama. Mm-mm. Salah satu isu utama. Saya cerita dulu Boleh Pak. betapa jahat itu Iya, perdagangan setuju. manusia itu. Tidak tahu apa-apa, dikasih paspor, dibilang mau ke luar negeri, Mm-mm. kerja, diberi Mm-mm. kerjaan, gajinya sekian puluh juta, lalu hanya dijadikan budak. Iya. Tidak digaji, Mm-mm. tidak dikasih makan, kalau disiksa, kalau mau pulang tidak bisa karena udah dijual oleh agennya Hmm. gitu. Dan itu banyak. Yuk bayangkan berapa tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu, ada 9.500.000 orang Iya. ya tenaga kerja. Nah, separuhnya itu adalah ilegal. Kalau saya baru saja pekan lalu ke NTT yang paling banyak korbannya. Terutama warga negara Indonesia tuh banyak ya Pak ya Iya, korbannya ya Pak. hampir tiap minggu orang NTT itu nerima mayat Astaga. jenazah pulang karena disiksa oleh majikannya Mhm. ada yang ya di Singapura, di Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Banyak jadi korban tuh orang Iya, iya, iya. NTT itu.